Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pemateri Bapak Nati Sutisna SPD dan adik-adik peserta MPLS yang saya banggakan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi kali ini yaitu sistem pembelajaran online yang akan disampaikan oleh Bapak Nati Sutisna SPD. Baiklah, kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang berbahagia, sebelum materi dimulai, saya akan perkenalan pemateri terlebih dahulu. Nama Bapak Nati Sutisna SPD, Waka Kurikulum SMA Negeri 7 Kota Serang. Kita persilahkan kepada Bapak Nati Sutisna SPD untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih kepada Siti Mayasyarah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku peserta MPLS, salam sehat. Karena kita masih dalam keadaan pandemik, tentunya kita harus tetap ketat prokes, yaitu protokol kesehatan. Dan jangan lupa dibarengi kita juga dengan usaha, yaitu dengan terus berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anakku semua, kita alhamdulillah selamat datang di SMA Negeri 7 Kota Serang. Bapak sebagai Wakaf Kurikulum mengucapkan selamat kepada siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Serang. Alhamdulillah di pagi ini kita akan menghadap materi kita, yaitu sistem pembelajaran di SMA Negeri 7 Kota Serang. Sistem pembelajaran daring di SMA Negeri 7 Kota Serang, tentunya SMA Negeri 7 Kota Serang mengikuti peraturan pemerintah, yaitu melaksanakan sistem pembelajarannya menggunakan daring. Apa itu daring? Dalam jaringan. Tapi sewaktu-waktu kita juga ada luringnya. Nah, untuk sementara ini kita full daring, jadi tidak ada luringnya. Semoga kalau sudah tidak pandemik lagi, sudah berakhir, maka kita akan coba untuk pembelajaran secara langsung di sekolah, secara tatap muka. Siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Serang, anak-anakku peserta MPLS, siswa melakukan pembelajaran daring, yaitu syaratnya siswa harus memiliki perangkat. Perangkat apa itu? Yaitu HP. Selain HP juga ada laptop. Selain boleh laptop, ada juga tabs. Tapi HP, laptop ataupun tab syaratnya harus terhubung dengan media, harus terhubung dengan internet. Nah, untuk itu anak-anakku kuotanya harus tetap cukup. Pastikan cukup, enggak banyak tapi cukup. Jangan sampai kurang. Karena kalau kurang, otomatis kalian tidak bisa mengikuti KBM. Aplikasi apa aja sih yang akan digunakan di SMA Negeri 7 Kota Serang? Nah, aplikasi yang sudah kita gunakan, yang akan kita gunakan tentunya aplikasi-aplikasi yang insya Allah terjangkau. Kenapa? Karena gratis. Kita pakai yang mudah untuk diakses oleh kalian, yaitu bisa kalian download secara langsung. Apa yang pertama yaitu Google Classroom. Nah, kita pakai Google Classroom. Kalian tinggal pakai Google Classroom. Selain itu juga kita pertemuan langsungnya menggunakan Jitsi Meet
atau Zoom, dan yang lainnya jika di Simeet ada kendala kita pakai aplikasi yang lain atau Zoom, bisa juga kita pakai Google Meet. Nah, maka itu aplikasi yang mudah untuk kita pakai dan rasanya itu udah sangat familiar. Dan adik-adikku semua waktu kelas 9 atau kelas 8, kelas 7 waktu kelas sebelumnya di SMP, kalian sudah berpengalaman belajar daring ini. Tentunya tidak ada masalah untuk pembelajaran di SMA Negeri 7 Kota Serang karena kita menggunakan aplikasi yang mudah. Ini skema pembelajaran daringnya, ada kepala sekolah, ada wakakurikulum, BK, guru, siswa. Nah, kepala sekolah bertanggung jawab atas segala yang ada di pembelajaran daring ini. Tentunya anak-anakku, pembelajaran dari SMA Negeri 7 Kota Serang yang bertanggung jawab penuh adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kaki tangannya adalah wakakurikulum. Tentunya saya sendiri, ada apapun itu untuk pembelajaran daring ini yang bertanggung jawab adalah wakakurikulum sebagai kaki tangan dari kepala sekolah. Yang terlibat siapa lagi di pembelajaran daring? Tentunya ada BK, ada guru, ada siswa. Nah, inilah yang terlibat di pembelajaran daring. Guru BK segalanya, ada guru, siswa. Next. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar ada peran wali kelas. Nanti kalian akan mendapatkan wali kelas di dalam kelas. Ada wali kelas. Tugas wali kelasnya apa sih? Nah, kita harus tahu tuh, sebagai siswa kita harus tahu. Tugas wali kelas adalah membuat kelas, mengkondisikan kelas segalanya. Nah, membuat kelas. Yang kedua, mengatur kelas. Jadi mengkondisikan kelas supaya bisa pembelajaran daring. Seperti apa pembelajaran daring itu? Nah, itu sangat peran penting wali kelas, menyampaikan jadwal segalanya, mengkondisikan siapa, struktur kelasnya, yang mengingatkan teman-teman siapa. Nah, itu dibuat supaya pembelajaran sangat bisa kondusif untuk pembelajaran. Kalau itu tugas wali kelas, sampai wali kelas untuk pembelajaran daring ini sangat pokok sekali. Maka kalian jangan sampai tidak kenal sama wali kelasnya, karena segala sesuatu ada permasalahan ke wali kelas apapun itu. Entah kendala tidak punya kuota, entah kendala tidak ada perangkat untuk pembelajaran kayak HP segala macam misalkan tidak punya. Nah, itu wali kelas berhak tahu. Maka gimana pun caranya kalian entah datang ke sekolah kasih tahu wali kelas. Nah, karena peran penting wali kelas. Apa peran berikutnya wali kelas? Ada memberikan kode kelas. Nah, nanti kan ada classroom. Nanti kalian akan dikasih kode kelasnya. Masing-masing mapel harus udah punya kode kelasnya. Kode kelas ini setiap mapel punya kode kelas. Maka kalian untuk kelas 10 ada 15 mapel yang harus kalian masuk. Berarti kalian harus memiliki 15 kode kelas. Iya. Untuk itu, kalau kalian kurang dari 15 kode kelas, maka kalian ada yang kurang mapelnya. Nah, silahkan nanti kalau udah nanti aktif di pembelajaran, harus pastikan mapel kalian ada 15 mapel. Nah, itu. Jadi 15 mapel tersebut kalian harus masing-masing masuk ke kelasnya. Nah, yang berikutnya tugas wali kelas adalah mengelola peran guru. Nah, jadi peran guru ini juga dikelola sama wali kelas. Jadi wali kelasnya guru apa aja yang misalkan ada permasalahan kalian dengan guru, entah permasalahan hari ini misalkan gurunya entah kelupaan tidak mengajar di kelas kalian, silahkan wali kelas yang berperan itu. Jadi nanti wali kelas lah yang akan mengkomunikasikan dengan guru tersebut. Nah, lanjut, tugas wali kelas berikutnya aja mengelola mata pelajaran. Jadi mengelola mata pelajaran, wali kelas mengingatkan kepada kalian pelajaran apa. Terus, Pak? Balik lagi. Oh, balik lagi.
belum selesai ya. Oh, iya. Mengelola mata pelajaran. Jadi mata pelajaran harus dikelola sama wali kelas. Pelajaran apa di hari ini itu tugas wali kelas. Tapi kita saling mengingatkan. Kadang namanya wali kelas juga manusia, ada lupanya. Benar. Maka kalian harus mau mengingatkan teman-teman kalian. Nah, harus saling mengingatkan. Dalam Islam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi saling mengingatkan aja. Iya, betul, Pak. Nah, itu tugas wali kelas. Kalian harus paham itu sebagai siswa di SMA Negeri 7, peran wali kelas. Ayo kita manfaatkan itu sebagai penghubung, sebagai orang tua kalian lah di kelas itu. Nanti sebagai apa disebutnya? Ya orang tua lah. Itu tugas peran wali kelas. Ada tugas peran guru di sampingnya, kita lihat di layar ada peran guru mapel. Ini peran guru mapel nih, apa peran guru mapel? Membuat mata pelajaran, maksudnya membuat materi. Jadi materi ini akan disampaikan sama guru mata pelajaran. Untuk itu guru mapel berkewajiban itu. Jadi kalau tidak tersampaikan sama kalian pelajarannya, ini tugas guru mapel. Terus guru mapel apa lagi selain membuat mata pelajaran? Ada menentukan alur pembelajaran. Pembelajarannya mau dibuat seperti apa, metodenya seperti apa, atau mau diskusi, atau mau pakai metode-metode pembelajaran yang lain. Banyak sekali metode pembelajaran. Nah, itu kalian ikutin. Itu kena tanggung jawab guru. Yang berikutnya membuat program pembelajaran. Jadi guru itu dalam satu semester membuat program. Ada program semester, ada program tahunan, ada program semester tahunan, dan dibuatlah, dituangkan ke dalam RPP. Nah, itulah nanti tugas guru. Itu juga sama. Untuk apa tujuannya? Untuk ketercapaian pembelajaran, target pembelajaran. Tugas guru mapel berikutnya adalah menentukan bobot penilaian. Nah, dari bobot penilaian ini yang di SMA Negeri 7 Kota Serang, tentunya penilaian itu ada penilaian sikap, ada spiritual, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, ini sama sebenarnya dengan di SMP sebelumnya. Sekolah-sekolah sebelumnya ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Itu penilaian. Bobot penilaiannya dibuatlah berapa persen, berapa persentase. Nah, yang paling sering kita akan dinilai sama guru tentunya penilaian pengetahuan sama keterampilan, KI 3 sama KI 4. Nah, kalau penilaian pengetahuan biasanya akan dinilai setiap hari setelah pembelajaran. Nah, bisa menggunakan link. Linknya apa? Bisa pakai Google Form, soal-soal 1 sampai 10, pilihan ganda atau uraian. Nah, itu bisa. Pak. Itu nilai pengetahuan. Ada juga penilaian keterampilan. Kalau nilai keterampilan ini tentunya seorang guru biasanya akan meminta produk, video atau sebagainya. Bisa tentang membuat video pembelajaran atau video-video yang lainnya atau yang diminta. Itu buat KI 4 keterampilan. Tentunya jangan kaget lagi jika seorang guru meminta apapun itu yang diminta seorang guru tentang pembelajaran, tolong dipenuhin, karena itu akan mengakibatkan, karena itu yang akan dimuat di dalam nilai rapot kalian nanti. Kalau semester 2 nanti akan menentukan naik atau tidaknya kalian, layak atau tidaknya kalian ikut ke jenjang berikutnya, atau naik atau tidak. Ya, baik, Pak. Ya, peran guru mapel yaitu yang terakhir ini hak kalian atau mendapatkan nilai. Guru mapel itu memberikan nilai. Jadi hak kalian mendapatkan nilai saya berapa. Nah, ini kenapa? Dan tadi itu, kalau kalian udah mengumpulkan banyak macamnya, dari nadi itu ada nilai sikap, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan, maka kalian berhak mendapatkan nilai mapel tersebut, diakumulasikan semuanya.
Tapi akan tetapi bukan hanya itu saja, ada sikap tadi atau keterampilan. Dan jangan lupa ada juga yang dinilai yang sering kita permasalahkan, ada syarat-syarat kenaikan kelas. Nah, ini kalian harus tahu nih. Apa tuh, Syarat Pak? kenaikan kelas. Yang pertama syarat kenaikan adalah nilai sikap minimal B. Minimal baik sikapnya. Nilai spiritual, nilai sosial harus baik. Harus baik Minimal ya, Pak? B. Ya maksimal sih tetap A gitu kan Iya, yang Pak. diharapkan. Tapi kalau sikap ini nilainya C, otomatis dia tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Nah ini. Syarat kenaikan kelas yang berikutnya tadi nilai sikap. Yang kedua adalah nilai kehadiran. Kehadiran. Nah, kehadiran di kelas baik daring ataupun luring itu harus mencapai 85%. Jadi kalau kalian kurang 85% itu tidak syarat kenaikan kelasnya ada yang kurang tuh satu misalkan. Iya. Misalkan kehadiran kalian cuma 70%. Nah, ini hati-hati. Itu udah ada kriteria yang tidak terpenuhi Iya, untuk naik betul, Pak. kelas. Ingat ya, 85% syarat kehadiran itu. Nah, syarat yang berikutnya, syarat kenaikan kelas yang berikutnya adalah nilai rata-rata nilai mata pelajaran tidak boleh di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran. Itu Jadi, maksimal, Pak ya? Ya, maksimal 3 mata pelajaran, nggak boleh lebih dari 3. Maksimal 3 mata pelajaran. Kalau ada di bawah KKM ada 4 mata pelajaran, udah jelas-jelas itu tidak akan naik kelas. Nah, itu perlu kalian ketahui juga, itulah syarat kenaikan kelas. Next. Nah, ini yang paling penting, yaitu tugas dan kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, yang pertama adalah bergabung ke dalam kelas. Nah, karena ini kelasnya kelas maya, nanti kelas daring, maka kalian harus bergabung kelas. Apa kelas tadi? Yaitu menggunakan Google Classroom. Google Classroom. Nanti akan dikasih kodenya sama wali kelas, nanti yang mengedar wali kelas. Itu kewajiban kalian. Jangan sampai kalian tidak masuk kelas, nanti nggak tahu nih apa nih pembelajarannya. Nah, selain itu juga, selain setelah bergabung, kalian punya kewajiban apa? Mengikuti webinar guru tersebut. Kenapa? Karena di awal pembelajaran, nih sistemnya kayak begini. Guru memberikan tugas menggunakan classroom. Pemateri segalanya akan dikasihkan di classroom. Nanti juga ada latihan segala macam itu menggunakan classroom. Akan tetapi di sini di SMA Negeri 7 Kota Serang, setiap guru berkewajiban untuk mengadakan pertemuan online menggunakan G Meet atau Zoom atau aplikasi yang lainnya yang disesuaikan sama guru. Maka kalian ikutin juga itu. Untuk apa? Itu media untuk kalian bertanya. Apa yang kesulitan apa biar cepat tuh. Iya, Pak. Itu manfaatkan. Guru itu tidak akan lebih dari 30 menit. Ya, 15 menit paling juga. Sampai 30 menit, tidak akan lebih dari 30 menit. Maka ini sangat meringankan bagi kalian untuk salah satunya kuota tadi, apalagi pakai G Meet sudah teruji sangat murah. Iya, Ya, Pak. mungkin kalau pakai Zoom agak sedikit memakan kuota juga. Akan tetapi kita coba untuk pakai G Meet, kecuali ada kendala baru pakai aplikasi yang lain. Iya, baik, Pak. Itu. Jadi kalian harus ikutin. Nanti ada jadwalnya, ada jam-jamnya. Silahkan itu ikutin untuk pertemuan secara langsung sama gurunya. Nah, kalau untuk tugas-tugasnya, wah itu bisa dilakukan sampai kapan? Nah, nanti sampai jam 4 bisa. Jadi tidak usah diselesaikan sesuai jadwal itu yang ada di jadwal yang akan dibagikan. Kalau jadwal yang akan dibagikan itu buat diskusinya dan sebagainya. Iya. Tugas kalian yang berikutnya adalah mempelajari materi semua mata pelajaran sesuai jadwal. Jadi kan udah ada jadwalnya tadi. Iya, Pak. Materinya juga sudah. Iya. Nah, sudah ada di mana itu? Di Google Classroom. tadi. Selanjutnya aja menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, tugas yang diberikan tadi kata Bapak, oh iya boleh sampai jam 4 kalau untuk tugas itunya. Tugas-tugas yang ada di
classroomnya. Sampai jam 4 tidak sesuai jadwal pun boleh. Nah, akan tetapi tadi berkewajiban untuk hadir sesuai jadwal, yaitu pada saat gurunya memberikan presentasi. Iya betul Pak. Terus yang berikutnya, menyelesaikan tugas tadi udah, mengerjakan evaluasi sama tugas kalian, jangan sampai checklist hadirnya saja, akan tetapi juga evaluasi dan sebagainya. Mengikuti forum diskusi jika ada, emang ada forum diskusi. Kalian harus diselesaikan tugasnya. Iya, maka inilah tugas kewajiban siswa kalian sebagai siswa nanti di SMA Negeri 7 Kota Serang. Poin-poin penting ini kalian harus coba untuk diingat-ingat lah, dilaksanakan dengan baik. Insya Allah kalau kalian mengerjakan satu persatu sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal, itu akan ringan rasanya. Iya betul Pak. Coba kalau kalian tumpuk-tumpuk satu, walaupun sedikit-dikit kan menjadi bukit kan, dari bukit langsung jadi gunung. Wah, yang ada nanti stres. Itulah pembelajaran daring. Maka kalau pembelajaran daring ini kalau ditunda-tunda, ya tentunya makin akan berat sekali. Iya betul Pak. Nah, ini ada waktu pembelajaran di masa pandemi. Nah, waktu pembelajaran di masa pandemi di SMA Negeri 7 Kota Serang sangat ringan sekali. Kenapa? Di masa pandemik khususnya. Di masa pandemik ini cuman membebani siswa 3 mata pelajaran tiap hari. Coba kalau normal ini luar biasa ini. Bisa pulang habis asar gitu ya. Iya Pak. Ya biasanya tuh kakak-kakak kalian nih, ada Siti Maisaro ini yang udah pernah ada pertemuan secara langsung di sekolah. Iya Pak. Nah, itu luar biasa sekali. Tapi karena sekarang masa pandemi, ini akan lebih disimpelkan lagi pertemuannya. Jadi jadwalnya ada dari mulai jam 7.00 sampai jam 7.15. Sholat duha dan tilawah. Oh ini salah nih tulisannya. Sholat duha maksudnya ya. Iya Pak. Sholat duha dan tilawah. Nah ini Pak kembali kepada individu masing-masing. Dimana kalau dengan agama non muslim ya silakan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, berdoa betul, sesuai dengan agamanya masing-masing. Dimanfaatkan tuh 15 menit jam 7.00 sampai jam 7.15 kalian udah standby itu. Udah harus standby nih jam segini nih, udah siap belajar. Udah siap untuk bertempur, memperjuangkan sesuatu yang kalian inginkan nanti, yang kalian cita-citakan. Iya betul. Jangan sampai kendor, kata-kata orang Serang aja kendor. Aja kendor. Ya, itu loh slogan Pak Wali Kota itu. Iya Pak. Ya. Jam pertama dimulai kapan? Nah ini jam pertama dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9.00. Nah ini jam pertama, pelajaran pertama. Jam 7.30 paling sampai jam 8.00 itu webinar sama gurunya. 30 menit, 7.30 sampai jam 8.00. 30 paling lama itu. Nanti jam 8.00 sampai jam 9 silakan itu pelajari materinya. Materi yang ada di classroom. Nanti bila perlu nanti gurunya juga ada penutupan. Nanti kalau ada yang bertanya-tanya silakan nanti menggunakan di classroom, ada chat di classroom. Gurunya insya Allah standby nanti dijawab di situ. Bila perlu ada pertemuan secara virtual juga, maka nanti akan dibuka lagi link untuk Jismeet-nya atau Zoom-nya. Iya Pak. Nah itu. Jadi 30 menit tadi di awal, 10 menit penutupan nanti. Nah itu. Kalian harus siap-siap tuh. Jadi tetap harus standby walaupun di rumah. Nah, jangan lupa juga, walaupun kalian di rumah, pelajaran ini dilaksanakan di rumah, kalian tetap harus menggunakan seragam sekolah selama pembelajaran daring. Harus pakai seragam. Iya, kita udah pakai baju, mau kemana nak? Mau sekolah, taunya di rumah aja, ngeliatin HP. Iya, belajarnya kan pakai HP. Iya Pak. Ya, itu bukti kalian ikut pelajaran kan. Yang jam kedua kapan? Nah dimulai 15 menit kemudian jam 9 tuh, jam 9.15 sampai jam 10.45 itu pelajaran yang kedua. Sama sistemnya, gurunya juga sama seperti itu.
akan dilaksanakan. Nah, kalau emang nanti nggak cukup tugasnya di jam segitu, di jam pelajaran itu, maka dipersilahkan tadi kata Bapak disesuaikan sampai ditunggu sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore boleh tugas itu kalau emang tidak cukup waktunya. Nah, yang berikutnya adalah jam ketiga. Jam ketiga itu kalau di hari Senin sampai Kamis nih. Iya, Pak. Jam 11.00 sampai jam 12.30. Itu di hari Kamis. Senin sampai Kamis maksudnya. Kalau hari Jumat, nah kenapa beda? Nah karena bagi orang Muslim ini ada sholat Jumat. Masa kita bablas jam 11 kan udah waktunya sholat Jumat ini ya nanti jam 12.30. Nah kita mulai jam 13.00 khusus di hari Jumat. Dari jam 1 sampai jam 2.30, 13.00 sampai jam 14.30 khusus di hari Jumat. Nah itu jadwalnya, cuma 3 mapel aja. Nah, kalau tadi itu kalau kalian tidak ingin numpuk atau kalian tidak ingin terbebani secara lebih, maka kalian kerjakan sesuai waktunya. Insya Allah tidak akan membebani lebih. Kalau kalian mau mengerjakan, ya cukup waktu yang ada aja. Nggak perlu sampai jam 4 sebenarnya. Iya, Pak. Karena tugasnya insya Allah disesuaikan dengan waktunya. Nah, tapi jikalau emang benar-benar tidak cukup, maka tadi dipersilahkan sampai jam 4 atau jam 3. Nanti tergantung gurunya. Lihat aja nanti di Google Classroom-nya. Batasan waktunya boleh sampai jam berapa gitu ya. Iya, Pak. Tapi sekolah meminta laporan dari guru-guru itu jam 4:30. Kalian jam 4:30 guru-guru udah harus lapor siapa yang masuk tugas, siapa yang enggak. Nah, ini akan dilaporkan. Guru itu punya kewajiban laporan setiap hari, menyampaikan absen, perkembangan siswa, ikut atau tidak, siapa aja yang ikut, siapa aja yang tidak, siapa yang sakit, siapa yang sehat. Kalau yang sehat ya insya Allah iya, sehat Pak. semua. Ya. Nah itulah pembelajaran daring di SMA Negeri 7 Kota Serang. Maka tentunya Bapak sebagai wakil kurikulum silahkan kalian ikutin materi nanti. Sistem pembelajarannya insya Allah tidak akan memberatkan kepada kalian, karena ini satu-satunya jalan. Kita pun sama, tidak ingin semuanya daring, semuanya pengennya sebenarnya tatap muka langsung, karena hasilnya akan lebih optimal di langsung. Tapi inilah kenyataannya, waktu yang atau kondisi yang seperti ini, tidak ada yang menginginkan kondisi yang seperti ini. Iya, Pak. Tapi ini udah qadarullah, udah ketetapan Allah, maka kita mau tidak mau harus menerima. Ingat ya, harus menerima ketentuan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Manusia sifatnya hanya berusaha. Mungkin betul, Pak. hanya itu saja dari Bapak. Jika ada mungkin pertanyaan dan sebagainya, silahkan nanti kalian ke panitia, nanti insya Allah disampaikan, bisa dijawab di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Nati Sutisna SPD. Saya sebagai moderator acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.